lahir di masa-masa akhir kejayaan Athena, sekitar tahun 428. Sebelum Masehi, Plato memasuki dunia yang dipenuhi kecemerlangan dan gejolak. Athena, tempat kelahirannya, berdiri sebagai pusat demokrasi dan pemikiran intelektual, namun terjebak dalam perebutan kekuasaan yang sengit dengan Sparta. Keluarganya yang aristokrat dan berpengaruh, memiliki hubungan dengan bangsawan dan pembuat hukum Athena. Silsilah semacam itu menempatkan Plato dalam kalangan elit Athena, membuatnya terpapar dunia wacana politik dan debat filosofis sejak usia muda. Ayahnya Ariston mengaku keturunan Codrus, seorang raja Athena yang legendaris. Dari pihak ibunya, Periktione, silsilahnya terhubung dengan Solon, pembuat hukum Athena yang terhormat. Tumbuh di tengah warisan seperti itu tidak diragukan lagi membentuk tahun-tahun awal Plato, menumbuhkan rasa hormat yang mendalam terhadap tradisi dan minat yang besar terhadap pemerintahan dan keadilan. Athena selama masa muda Plato berdenyut dengan energi intelektual. Warisan Perikles, negarawan terkenal, masih bergema, menumbuhkan lingkungan di mana filsafat, seni, dan politik saling terkait. Plato sebagai pemuda kemungkinan menerima pendidikan umum dari seorang Athena kaya, mempelajari puisi, musik, dan senam. Namun Athena menawarkan lebih dari sekadar sekolah tradisional. Kota ini dipenuhi dengan gagasan-gagasan kaum sofis, intelektual keliling yang menantang pemikiran konvensional, dan memicu perdebatan tentang etika, retorika, dan pengetahuan itu sendiri. Tokoh-tokoh ini, meskipun kemudian dikritik oleh Plato, kemungkinan berperan dalam membentuk perkembangan intelektual awalnya, memaparkannya pada kekuatan argumentasi dan kompleksitas penyelidikan filosofis. Di lahan subur inilah, di tengah berkembangnya pemikiran Athena, perjalanan filosofis Plato sendiri mulai berakar. Sekitar usia 20 tahun, Plato bertemu dengan seorang tokoh yang secara permanen akan mengubah jalan hidupnya, Socrates. Pertemuan ini bukan hanya pertemuan biasa, itu adalah awal dari sebuah perjalanan intelektual yang mendalam dan penuh makna. Filsuf penuh teka-teki ini, dengan pertanyaan dan pengejaran kebenarannya yang tanpa henti, memikat pikiran Plato muda. Socrates tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga cara berpikir yang kritis dan analitis. Socrates, yang menghindari ajaran tradisional, terlibat dalam dialog publik, menantang orang Athena untuk memeriksa keyakinan mereka dan mencari pengetahuan sejati. Dia sering terlihat di pasar Athena, berdebat dengan siapa saja yang mau mendengarkan. Plato menjadi salah satu pengikut Socrates yang paling setia, terpikat oleh komitmen mentornya yang tak tergoyahkan terhadap penyelidikan filosofis dan keyakinannya pada kekuatan akal. Dia sering mendengarkan dengan penuh perhatian, menyerap setiap kata yang diucapkan oleh Socrates. Metode Socrates, dengan penekanannya pada dialog dan pemikiran kritis, menjadi landasan pendekatan filosofis Plato sendiri. Metode ini mengajarkan Plato untuk selalu mempertanyakan dan tidak menerima sesuatu begitu saja. Namun, kemitraan intelektual mereka terputus secara tragis. Hubungan yang begitu erat dan penuh makna ini harus berakhir dengan cara yang menyakitkan. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Socrates, yang dituduh tidak beriman dan merusak moral kaum muda, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Athena. Pengadilan ini menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah filsafat. Peristiwa ini, yang sangat traumatis bagi Plato, memperkuat komitmennya terhadap filsafat dan tekadnya untuk melanjutkan pencarian Socrates akan kebenaran dan keadilan. Plato berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan ajaran Socrates hilang begitu saja, dan dia bertekad untuk menyebarkan warisan mentornya ke seluruh dunia. Setelah kematian Socrates, Plato, kecewa dengan politik Athena, memulai periode perjalanan yang panjang dan penuh petualangan. Ia pergi ke Mesir, membenamkan dirinya dalam kebijaksanaan kuno, dan mungkin berkelana hingga Italia, menemukan pemikiran Pythagoras dengan penekanannya pada matematika dan keabadian jiwa.
Di Mesir, ia belajar dari para imam yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, termasuk astronomi dan geometri. Pengalaman-pengalaman ini semakin memperkaya perspektif filosofis Plato, menambahkan lapisan baru pada pemahamannya tentang pengetahuan dan realitas. Ia menyerap berbagai ide dan metode yang kemudian akan ia integrasikan ke dalam ajarannya sendiri. Sekembalinya ke Athena, sekitar tahun 387 sebelum Masehi, Plato mendirikan sebuah sekolah filsafat yang akan menjadi mercusuar pembelajaran selama berabad-abad yang akan datang, akademi. Akademi ini tidak hanya menjadi pusat filsafat, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya. Dinamai berdasarkan pahlawan Akademos, lembaga ini, yang terletak di hutan di luar tembok Athena, menyambut siswa dari berbagai latar belakang. Di sini, mereka belajar dalam suasana yang tenang dan inspiratif, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sini terinspirasi oleh metode Socrates, Plato mengembangkan lingkungan dialog terbuka dan eksplorasi intelektual yang ketat. Metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengajukan pertanyaan mendalam. Akademi, di bawah bimbingan Plato, menjadi wadah bagi ide-ide baru, membentuk tidak hanya filsafat tetapi juga matematika, astronomi, dan teori politik. Pengaruhnya meluas jauh melampaui masa hidup Plato, meninggalkan warisan yang bertahan hingga hari ini. Tidak seperti Socrates, yang tidak menulis apapun, Plato memilih untuk menyebarkan wawasan filosofisnya melalui bentuk sastra yang unik dan abadi dialog. Dalam karya-karya tulis ini, Plato dengan mahir menggunakan latar dramatis dan karakter yang menarik, seringkali menampilkan Socrates sendiri sebagai tokoh sentral, untuk mengeksplorasi berbagai pertanyaan filosofis. Dari etika dan politik hingga metafisika dan epistemologi, dialog Plato menggali pertanyaan-pertanyaan mendasar yang telah memikat para pemikir selama ribuan tahun. Inti dari filsafat Plato adalah teori bentuk. Konsep ini mengemukakan keberadaan alam bentuk yang sempurna dan tidak berubah, seperti keadilan, keindahan dan kebenaran, yang berfungsi sebagai cetak biru ideal untuk objek dan konsep yang tidak sempurna dan selalu berubah yang kita alami di dunia fisik. Melalui akal, Plato percaya manusia dapat mengakses bentuk-bentuk ini, memperoleh pengetahuan dan pemahaman sejati. Dialog-dialog tersebut, dengan argumennya yang rumit dan citra yang menggugah, menyajikan visi realitas yang menarik, menantang pembaca untuk merenungkan hakikat pengetahuan, kehidupan yang baik, dan masyarakat yang ideal. Plato tidak hanya menulis untuk menyampaikan ide-idenya, tetapi juga untuk mengajak pembaca terlibat dalam proses berpikir kritis. Dialog-dialognya seringkali berakhir tanpa kesimpulan yang jelas, mendorong pembaca untuk terus merenung dan berdiskusi. Dengan cara ini, Plato memastikan bahwa karyanya tetap relevan dan memicu pemikiran baru di setiap generasi. Pengaruhnya terhadap filsafat barat tidak dapat disangkal, dan dialog-dialognya terus menjadi bahan studi dan diskusi hingga hari ini. Melalui dialog-dialognya, Plato tidak hanya mengeksplorasi ide-ide filosofis, tetapi juga menunjukkan pentingnya metode dialektika sebagai alat untuk mencapai kebenaran. Metode ini melibatkan pertanyaan dan jawaban yang mendalam, yang dirancang untuk mengungkap asumsi tersembunyi dan memperjelas pemikiran. Dengan demikian, dialog-dialog Plato tidak hanya menjadi karya sastra yang indah, tetapi juga alat pendidikan yang kuat, yang terus menginspirasi dan menantang pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang dunia dan tempat mereka di dalamnya. Sementara akademi tetap menjadi fokus utamanya, kehidupan Plato melampaui batas-batas lahan sucinya. Ia memulai dua perjalanan lagi ke Syracuse, sebuah negara kota Yunani yang kuat di Sisilia, tertarik oleh prospek untuk menerapkan teori-teori politiknya. Plato membayangkan masyarakat yang diperintah oleh raja filsuf, individu yang kebijaksanaan dan kebajikannya memenuhi syarat mereka untuk memerintah secara adil dan bijaksana. Ia percaya bahwa para penguasa seperti itu, yang dibimbing oleh akal dan pemahaman yang mendalam tentang bentuk-bentuk, dapat menciptakan negara yang harmonis dan berbudi luhur. Namun,
Upayanya untuk menerapkan cita-cita ini di Syracuse akhirnya terbukti tidak berhasil, terperosok dalam intrik politik dan realitas kekuasaan. Terlepas dari kemunduran ini, tulisan-tulisan politik Plato, khususnya Republik, terus memicu perdebatan dan menginspirasi aspirasi untuk dunia yang lebih adil dan setara.